Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan, kalong wewe. Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk, shock. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan wey. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini, dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandang di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang, jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gue Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi, lu orangnya ya? Katanya, seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang, maksudnya? Tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Biasanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya?
Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gue, katanya lagi. Mak Encep? Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain, jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan carrier-nya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya aut-autan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Teteknya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat apapun yang dia lakukan. Walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul carrier-nya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang, aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini. Pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong.
mulai baca-baca. Dari jauh, kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang tadi dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya, sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk, dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi, nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari, sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana-sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy, ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy, sambung orang itu. Kadang, makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan, dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu, di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan, kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati.
Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat, sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat, kadang menggeram sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkih kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali, bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan, kalong wewe. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.